Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujono SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi 2023D. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Next slide. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama ada Rahmanir Khalifatul Aini dengan NIM akhir 056, yang kedua ada Muhammad Kaslu Anwar Abarori dengan NIM akhir 089, yang ketiga ada Najma Aurelia Ainur Aziza dengan NIM akhir 248, yang keempat ada saya sendiri, Alia Dina Salsabila dengan NIM akhir 335, yang kelima ada Ega Harian Putra Wijaya dengan NIM akhir 358, dan yang terakhir ada Yanti dengan NIM akhir 439. Next slide. Untuk materi pertama yaitu perataan laba. Next slide. Income smoothing atau perataan laba adalah salah satu bentuk perilaku manajemen laba. Perataan laba diartikan sebagai usaha manajemen untuk mengurangi variabilitas laba selama satu atau beberapa periode tertentu, sehingga laba tidak terlalu berfluktuasi. Perataan laba digunakan untuk menyajikan munculnya persentase keuntungan saat ini dan pertumbuhan pendapatan dalam waktu dekat. Next slide. Hakikat perataan laba sendiri ada 4, yaitu yang pertama, kriterium yang digunakan oleh manajemen perusahaan memilih di antara prinsip akuntansi adalah maksimisasi utilitas atau kemakmuran. Yang kedua, utilitas sebuah manajemen meningkat sama dengan keamanan kerja, tingkat income, dan besarnya perusahaan. Yang ketiga, pencapaian tujuan manajemen bergantung pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat, kepuasan pemegang saham meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan perusahaan. Next slide. Lalu jenis perataan laba ada dua. Yang pertama, intentional atau design smoothing merupakan jenis perataan laba dalam mengambil keputusan atau pilihan yang dibuat untuk mengukur fluktuasi earnings pada level yang diinginkan. Yang kedua, natural smoothing merupakan jenis perataan laba yang memiliki income generating process yang natural dan bukan hasil dari tindakan yang diambil oleh manajemen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada motivasi perataan laba. Di sini itu ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung dividen dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba yang lebih variabel, yang memberikan pengaruh menguntungkan bagi nilai saham perusahaan. Yang kedua, perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian portofolio pasar. Selanjutnya yaitu ada objek perataan. Objek perataan ini idealnya didasarkan pada indikasi keuangan paling umum digunakan, yaitu laba. Penelitian umumnya memilih laba bersih atau per saham sebagai objek perataan karena diyakini menjadi perhatian jangka panjang manajemen dan penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada teknik perataan laba. Di sini yaitu teknik perataan laba dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perataan melalui waktu terjadi transaksi atau pengakuan transaksi. Pihak manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu transaksi melalui kebijakan manajemen sendiri, misalnya pengeluaran biaya riset dan pengembangan. Selain itu, banyak juga perusahaan yang menggunakan kebijakan diskon dan kredit, sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada bulan terakhir tiap kuartal dan laba kelihatan stabil pada periode tertentu. Yang kedua yaitu perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapat atau beban untuk periode tertentu. Misalnya, jika penjualan meningkat, maka manajemen ini dapat membebankan biaya riset dan pengembangan serta amortisasi goodwill pada periode itu untuk menstabilkan laba. Yang ketiga yaitu perataan melalui klasifikasi. Manajemen memiliki kewenangan untuk mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. Misalnya, jika pendapatan non-operasi sulit untuk didefinisikan,
maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non-operasi. Keleluasan untuk memakai teknik-teknik akuntansi ini dalam mencetak terbukti telah disalahgunakan oleh manajemen untuk melakukan perataan laba. Bahkan disinyalir bahwa perataan laba ini banyak dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi, yaitu dengan merubah kebijakan akuntansi. Menurut tahun 1981. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini tentang perataan laba dilakukan dengan mengambil perubahan kebijakan akuntansi sebagai objek yang dihubungkan dengan antisipasi laba masa depan untuk menghindari pemecatan. Selanjutnya yaitu tujuan perataan laba. Menurut Mulyadi pada tahun 2018, ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tujuan mengapa perusahaan melakukan perataan laba. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas laba. Perusahaan ingin menjaga stabilitas laba agar terlihat konsisten di mata publik atau investor. Yang kedua, untuk meningkatkan citra perusahaan yang baik di mata publik atau investor dengan cara menampilkan laporan keuangan yang stabil dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kinerja. Perusahaan ingin meningkatkan kinerja manajerial dengan memberikan insentif berupa bonus atau penghargaan atas pencapaian target laba. Next. Selanjutnya yaitu variabel perataan. Alat atau instrumen perataan yaitu berupa variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Copeland menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekali digunakan. Instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan. Yang kedua yaitu instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atau saldo akun internal. Dan yang terakhir yaitu instrumen perataan harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama dengan praktik lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Next. Kemudian ada konsekuensi perataan laba. Yang pertama itu ada hilangnya kepercayaan investor. Perataan laba dapat mengecewakan investor karena tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan menurunkan harga saham perusahaan. Kemudian ada kenaikan biaya modal. Perusahaan yang melakukan perataan laba cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk modal yang mereka peroleh. Kemudian, dampak negatif jangka panjang. Perataan laba dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan karena manajer mungkin menunda investasi atau mereduksi biaya untuk meningkatkan laba secara cepat. Ini dapat mengurangi inovasi dan pengembangan bisnis jangka panjang. Next slide. Selanjutnya ada manajemen laba. Next. Baik, yang pertama ada manajemen laba sebagai manajemen akrual. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hubungan berikut ini adalah hal yang sangat penting untuk dapat memahami manajemen laba sebagai manajemen akrual. Hal ini dapat dilihat dengan rumus total akrual laporan laba bersih dikurangi dengan arus kas dari operasional. Kemudian yang kedua ada total akrual dari akrual bukan pilihan ditambah dengan akrual pilihan. Beberapa jenis akrual spesifik sering digunakan dalam praktik manajemen laba, seperti estimasi penyusutan, provisi piutang, cadangan kerugian pinjaman dan klaim, serta pajak tangguhan. Next. Kemudian ada model akrual. Model akrual di sini tuh dibagi menjadi dua. Yakni yang pertama ada model total akrual. Ada dua model yang umum dipergunakan untuk perhitungan akrual, yakni pendekatan neraca dan pendekatan arus kas. Pendekatan neraca untuk perhitungan akrual total bisa dilihat pada rumus yang ada di slide. Kemudian yang kedua ada model akrual pilihan.
model akrual pilihan ini tuh terdapat 6 model akrual yang dipertimbangkan dalam literatur. Model tersebut itu ada di sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Kemudian ada 6 model akrual pilihan. Yang pertama yakni model D'Angelo, yang mana menggunakan akrual tahunan sebelumnya sebagai indikator akrual normal dengan rumus seperti pada di layar. Model ini mengasumsikan bahwa akrual normal tahun ini bisa diestimasi dari total akrual tahun sebelumnya. Dinormalisasikan terhadap total aset 2 tahun sebelumnya. Kemudian ada model Healy. Berdasarkan rata-rata historis akrual total selama periode tertentu dengan rumus yang ada di layar. Dengan model ini mengambil pendekatan sederhana yaitu menghitung akrual normal sebagai rata-rata dari akrual masa lalu dibagi dengan aset tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada model Jones, yang dimana model ini menggunakan konsep memasukkan faktor perubahan pendapatan dan aset tetap untuk menghitung akrual normal dengan rumus yang ada di PowerPoint. Dan yang terakhir, dan yang keempat adalah model Jones yang dimodifikasi. Konsep model ini memodifikasi model Jones dengan menyesuaikan perubahan pendapatan terhadap perubahan piutang, yakni dengan rumus yang ada di layar. Dan dengan mengurangkan perubahan piutang dari pendapatan, kita bisa melihat pendapatan nyata yang tidak direkayasa piutang. Next slide. Kemudian yang kelima ada model industri, yang dimana konsep model ini membandingkan akrual perusahaan dengan median industri sejenis, yakni dengan menggunakan rumus yang ada di PowerPoint tersebut. Dan model ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang wajar akan memiliki tingkat akrual yang mendekati rata-rata industrinya. Kemudian yang keenam ada model Kang dan Sivarama Sinan. Konsep model ini menggunakan komponen-komponen akrual terpisah seperti penyusutan, perubahan aset, dan liabilitas proporsional, yakni dengan rumus yang ada di PowerPoint tersebut. Dan pendekatan ini cukup kompleks dan fleksibel, tergantung bagaimana peneliti mendefinisikan komponen akrual yang relevan. Next slide. Selanjutnya akan dipresentasikan. Kemudian yaitu kesalahan penetapan harga dan akrual atas akrual pilihan. Investor umumnya menggunakan informasi yang tersedia dengan baik untuk memprediksi laba masa depan. Namun, mereka sering terlalu fokus pada laba yang dilaporkan tanpa cukup mempertimbangkan perbedaan pengaruh antara komponen kas dan akrual terhadap laba masa depan. Sloan menemukan bahwa harga saham tidak sepenuhnya mencerminkan informasi dari kedua komponen tersebut, menyebabkan pasar keliru dalam menilai persistensi laba. Akibatnya adalah pembalikan laba yang bisa diprediksi tetap mengejutkan pasar. Kemudian penelitian oleh Subraman dan Sim menunjukkan bahwa akrual abnormal sering dinilai terlalu tinggi, bahkan setelah disesuaikan dengan faktor-faktor luar biasa. Mendukung slide. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah isu-isu manajemen laba. Yang pertama, motivasi manajemen laba. Manajer sering mengelola laba untuk memenuhi ekspektasi analis atau publik. Ini terlihat dari tindakan seperti menyesuaikan laba agar tidak melampaui atau lebih rendah dari perkiraan, serta memanfaatkan akrual untuk mempertahankan citra keuangan yang baik. Lalu ada pengaruh terhadap harga saham. Manajemen laba juga bertujuan mempengaruhi harga saham jangka pendek, misalnya dengan menaikkan laba sebelum penawaran saham atau akuisisi dan menurunkannya sebelum buyback. Lalu ada informasi asimetris. Manajemen laba bertahan karena ketidakseimbangan informasi, di mana manajer memiliki informasi yang tidak diungkapkan ke publik karena keterbatasan dalam komunikasi kontraktual. Lalu ada kontrak dan pelaporan fleksibel, di mana manajemen laba terjadi dalam konteks laporan keuangan yang fleksibel dan kontrak tertentu. Perubahan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi bentuk dan cara manajemen laba dilakukan. Next.
Selanjutnya ada strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan meliputi memilih kebijakan akuntansi dalam GAAP, menggunakan estimasi subjektif, serta mengatur waktu akuisisi atau penjualan aset. Lalu ada tekanan kuartalan, yaitu manajer seringkali terdorong untuk memenuhi ekspektasi laba kuartalan Wall Street, bahkan jika hanya selisih 1 sen untuk mempertahankan persepsi positif pasar. Lalu ada ambang laba. Ambang laba dibagi menjadi 3, yaitu menunjukkan laba positif, menjaga performa tahun sebelumnya, dan memenuhi prediksi analis. Lalu ada kontrak bonus dan kepentingan pribadi, di mana manajemen laba juga muncul dari skema kompensasi. Contohnya, penundaan laba jika target bonus tidak tercapai, akuntansi manipulatif menjelang akhir masa jabatan CEO, atau saat konsentrasi kepemimpinan. Lalu yang terakhir ada aturan eksternal. Manajemen laba juga dipengaruhi dan dibatasi oleh aturan industri dan antitrust, seperti di sektor perbankan dan asuransi, di mana pemantauan akuntansi lebih ketat. Next. Selanjutnya adalah status akuntansi yang bersifat paradigma. Terdapat 2 pandangan dalam perkembangan teori akuntansi. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa teori akuntansi akan berkembang secara bertahap atau evolusi melalui akumulasi pengetahuan dan dominasi pendekatan tertentu. Namun pandangan yang lebih diterima adalah bahwa akuntansi berkembang melalui revolusi, seperti dijelaskan oleh Kuhn dalam The Structures of Scientific Revolution. Menurut model Kuhn, perkembangan ilmu melewati 4 tahap, yaitu dominasi paradigma, akumulasi pengetahuan, munculnya anomali, dan akhirnya pergantian paradigma melalui revolusi. Paradigma adalah gambaran dasar dari suatu disiplin ilmu, menentukan apa yang dipelajari, pertanyaan yang diajukan, dan metode yang digunakan. Paradigma menghubungkan teori, metode, dan instrumen, serta membentuk kesepakatan dalam komunitas ilmiah. Perubahan dalam akuntansi seperti penolakan pendekatan lama dalam pelaporan keuangan mencerminkan ketidakpuasan yang memicu pergeseran paradigma. Selanjutnya akan dijelaskan Kemudian oleh ada rekan Kemudian ada akuntansi sebagai ilmu multi paradigma. Akuntansi berada dalam tahap kritis di mana berbagai paradigma bersaing untuk dominasi. Setiap paradigma memiliki teori, contoh, dan metode tersendiri dalam menjawab pertanyaan akuntansi, serta berfokus pada wilayah empiris yang berbeda. Berdasarkan literatur, terdapat 7 paradigma utama dalam akuntansi. Yang pertama ada paradigma antropologi, yakni fokus pada praktik akuntansi sebagai fenomena sosial. Kemudian yang kedua, paradigma perilaku pasar, fokus pada reaksi pasar modal. Kemudian yang ketiga, ada paradigma peristiwa ekonomi, fokus pada peramalan peristiwa ekonomi. Yang keempat, ada paradigma proses keputusan, fokus pada proses pengambilan keputusan individu. Yang kelima, ada paradigma laba ideal, fokus pada pengukuran kinerja. Yang keenam, ada paradigma informasi ekonomi, fokus pada evaluasi informasi. Serta yang terakhir adalah paradigma perilaku pengguna, fokus pada respon pengguna informasi akuntansi. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.